Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi. Sahabat Brosis semua. Kembali lagi bersama saya Cica Cikita Januar di acara Brosis, obrolan seputar informasi kesehatan. Nah, tema kita kali ini adalah promosi program dan pelayanan Rumah Sakit Hermina Ciruas serta alur rujukan Puskesmas Ciruas dan Paskes di wilayah Kecamatan Ciruas. Nah, hari ini adalah hari yang spesial ya. Kenapa spesial? Karena hari ini saya kedatangan narasumber dari Rumah Sakit Hermina Ciruas. Di sini ada Dr. Erwin Irawan, Ya, betul. sebagai manajer pelayanan medis Rumah Sakit Hermina Ciruas. Ya. Dan juga ada Ibu Herni Herawati, SIKOM, Ya. sebagai Public Relation Rumah Sakit Hermina Ciruas. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Kak. Pagi. Deg-degan ya. Biasa, Kak. Udah biasa ya, Dok ya. Iya. Oke. Nih mengingatkan untuk sahabat Brosis, bagi sahabat Brosis yang mau bertanya seputaran tema yang dibahas, kalian bisa langsung chat di kolom komentar dan nanti bakal langsung dijawab oleh narasumber kita hari ini ya, Dok ya. Ya. Baik. Oke, Bu. Betul. Oke. Iya, Kak. Oke. Langsung aja ya kita ke pertanyaan yang pertama nih, Ya. Dok sama Ibu. Baik, ya. Kira-kira apa program layanan unggulan Rumah Sakit Hermina Ciruas nih? Ya. Untuk program unggulan di Rumah Sakit Hermina Ciruas, yang pasti unggulan di rumah sakit kami adalah sebagai rumah sakit unggulan di bagian trauma center, ya. Yang kedua, sebagai rumah sakit dalam penanganan segera dan cepat dalam melayani pasien untuk terutama kasus jantung anak, ya. Jadi kalau ada pasien ada kelainan jantung anak, ya, bisa dirujuk ke rumah sakit kami. Kemudian yang ketiga, sebagai rumah sakit unggulan di bagian tumbuh kembang anak, ya. Jadi memang beberapa pasien yang memang ada kelainan dari perkembangan, kemudian ada kelainan dari dia pertumbuhannya juga belum ada respon yang membaik, mungkin bisa dirujuk ke rumah sakit kami. Karena kami sudah memiliki dokter spesialis rehab medik full timer, ya, dan juga kita sudah memiliki beberapa tenaga medis yang profesional di fisioterapi, dan nanti bisa untuk dilakukan tindakan evaluasi fisioterapi di rumah sakit kami, ya. Jadi memang rumah sakit kami ini sebagai rumah sakit unggulan yang sangat banyak sekali, terutama untuk unggulan di trauma center, ya. Jadi kasus-kasus kecelakaan, ya, baik itu kasus kecelakaan di jalan raya ataupun di kecelakaan kerja di tempat kerjanya. Kita juga memiliki beberapa dokter subspesialis, ya, yang terdiri sebagai dokter spesialis ortopedis spine, yaitu khusus bagian tulang belakang, ya. Kemudian kita juga memiliki dokter spesialis ortopedi onkologi. Jadi memang untuk kasus bedah tulang di bagian yang memang ada tumor, ya. Dan juga kita juga ada beberapa dokter spesialis yang lain seperti spesialis bedah vaskuler atau bedah pembuluh darah. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian yang memang ada kasus-kasus seperti cuci darah yang memang akan dilakukan pemasangan CDL atau Simino, bisa dirujuk ke rumah sakit kami, Rumah Sakit Hermina Ciruas. Kemudian kita juga ada spesialis bedah anak dan juga spesialis bedah saraf. Memang kalau memang ada trauma atau cedera kepala yang terjadi pada pasien, bisa dirujuk di kami. Kita juga ada spesialis bedah plastik. Kita juga ada spesialis THT rekonstruksi wajah, ya. Kita juga ada spesialis radiologi konvensional, ya. Dan beberapa dokter spesialis yang lain, ya. Jadi memang intinya adalah rumah sakit kami ini siap 24 jam jika memang ada kasus-kasus trauma, ya, dan juga kasus jantung anak dan juga kasus-kasus terutama kelainan atau gangguan di tumbuh kembang pada anak, ya. Perlu diketahui, Rumah Sakit Hermina Ciruas itu adalah rumah sakit yang melayani tidak hanya untuk ibu dan anak saja, tapi rumah sakit yang melayani untuk kasus-kasus umum.
Jadi nggak cuman untuk melayani kasus kebidanan, kasus anak, kita juga melayani kasus-kasus yang lain seperti kecelakaan kerja, kemudian kecelakaan lalu lintas dan yang lainnya. Ya, jadi Tapi mungkin seperti itu. spesialisnya itu lebih kepada untuk ibu dan anak ya, karena sudah simbolnya rumah Iya. Hermina kan ibu dan anak ya. Ya, betul sekali. Memang sih kalau di Rumah Sakit Hermina itu simbolnya ibu dan anak. Cuman di rumah sakit kami selaku Rumah Sakit Hermina Ciruas itu sudah menjadi rumah sakit umum. Jadi tidak hanya melayani ibu dan anak saja, tapi bisa melayani untuk kasus-kasus kecelakaan kerja maupun kecelakaan di lalu lintas dan sebagainya. Ya. Atau penyakit umum. Ya, yang penyakit lainnya. umum juga sama. Ada pasien misalnya ada gangguan dia ada batu ginjal, kita juga ada dokter urologinya. Kemudian kasus luka bakar seperti kena ketumpah air panas atau mungkin kena air di tempat kerjanya sehingga terjadi luka bakar, cairan kimia, kita ada spesialis bedah plastik ya. Dan memang kita sudah sangat komplit dan lengkap dokter-dokter kami di sini. Gitu. Oh, iya, jadi rumah sakit Hermina itu hanya simbolnya aja ya, gambar ibu dan anak. Tapi di rumah sakit Hermina juga bisa melayani umum ya. Umum, betul. Gitu. Iya. Oke. Fasilitas apa saja nih yang terdapat di rumah sakit Hermina Ciruas? Untuk Iya. fasilitas kita udah lumayan lengkap ya Kak ya. Dari mulai penunjang, radiologi 24 jam, radiologi laboratorium 24 jam. Kita juga sekarang udah memiliki HSG. Jadi untuk para bunda atau para calon momi-momi yang mau konsultasi untuk program anak, kita juga udah ada HSG ya dengan dokter objin kami. Kami juga sekarang udah ada audiometri. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu mau konsultasi dengan THT kami, nanti bisa dicek di audiometri kami gitu. Dan masih banyak lain sih, kita juga Kita ada alat fasilitas seperti ekokardiografi ya. Betul. Jadi memang kalau ada pasien-pasien yang memang ada kelainan jantung maupun ada kelainan dari irama jantung ya, bisa ke Rumah Sakit Hermina Ciruas. Kita juga ada tindakan ekokardiografi. Kemudian kita juga ada treadmill ya. ya treadmill Mungkin- yang kita lagi menggadang-gadangkan gimana ya. Jadi primadona. Soalnya kan masih banyak nih yang biasanya yang pekerja yang butuh untuk tahu nih irama jantung kita ya. Biasanya sih konsultasi dengan dokter jantung kita untuk tes treadmill gitu. Iya, dan masih ada beberapa yang lain juga ya. Selain dari treadmill maupun ekokardiografi, kita juga ada pemeriksaan mungkin ibu-ibu yang saat ini sedang hamil mau untuk konsultasi dan untuk melakukan pemeriksaan USG 4 dimensi kita ada ya. Ya, empat untuk dimensi. bulan sampai bulan Agustus kita pun ada promo untuk USG 4 dimensi. Oh. Ya. Itu mulai dari harga 500.000 ya. Ya, nanti silahkan konsultasi dengan dokter kandungan kami yang standby dari Senin sampai hari Minggu itu kita ada. Jadwalnya kita full sampai hari Minggu. Jadi untuk para bunda sama ayah bunda yang mau konsultasi dengan dokter kandungan kami atau mau lihat baby showing pas biasanya di atas usia 23 minggu ya untuk dicek supaya kelihatan nih si dedeknya bisa langsung kami selama masih promo. Promo ini sampai akhir Agustus ini. Wah, berarti nih lagi ada kesempatan ya kalau misalkan bagi momi-momi yang mau melakukan USG pemeriksaan rutin, lagi ada promo nih di Rumah Sakit Hermina. Biayanya mulai dari 500.000 ya. Iya, betul. Itu udah bisa dari 4 dimensi ya, Dok. Ya nanti kita Dok, kasih ya. free video si babynya. Oh, ada free videonya juga. Wow. Jadi buat kenang-kenangan kan. Luar biasa ya Mami ya. Oke, Dok, Ya. Ibu ada pertanyaan dari Ani Sutrani. Ya, Izin bertanya Dok, saya Dokter Kibla di Puskesmas. Kadang Welcome. mengalami kesulitan untuk merujuk Bisa. pasien ibu hamil ke UGD maternal. Adakah solusi terbaik agar kami lebih mudah merujuk pasien ke UGD maternal? Terima kasih. ya terima kasih. Terima kasih Dokter Ani untuk pertanyaannya. Ya, terima Silakan, kasih Dok. Dokter Ani ya atas pertanyaannya, ini sangat baik ya. Memang untuk kita tahu bahwa Rumah Sakit Hermina Ciruas sendiri memiliki yang namanya SPGDT ya. Sama nomor VK. Jadi SPGDT-nya ini bertujuan untuk menyaring rujukan-rujukan dari puskesmas, klinik maupun rumah sakit sekota maupun kabupaten.
Jadi di nomor SPGDT ini yang akan kita share ke rumah sakit sewilayah kabupaten maupun kota dan puskesmas. Jadi untuk di SPGDT sendiri kita juga sudah punya penanggung jawab dan tim yang standby 24 jam. Jadi apabila Bapak Ibu sekalian dari puskesmas maupun dari klinik maupun dari rumah sakit yang akan merujuk ke rumah sakit Hermina Ciruas bisa menghubungi ke nomor call center SPGDT kami. Nanti saya sebutkan. Ya, Boleh? SPGDT Boleh? kami. Boleh. Jadi nanti bisa menghubungi by telepon, memang kalau kondisinya emergensi segera, atau bisa menghubungi by WhatsApp. Ya, jika memang nanti penerimaan dari SPGDT kami sudah merespon segera by telepon maupun WhatsApp, dan memang pasien tersebut sudah di ACC untuk dikirim ke rumah sakit kami, diharapkan untuk rumah sakit maupun puskesmas klinik yang merujuk ke kami agar mengisi sisrut terlebih dahulu. Ya, apabila sisrut di tempat Bapak Ibu sekalian tidak ada, mungkin ya kami bisa memberikan kemudahan bisa mengirimkan data melalui WhatsApp saja. Ya, mungkin dari saya itu dulu. Mungkin kalau untuk nomor telepon SPGDT-nya bisa Mbak Eni sampaikan ya. Tadi buat Silakan. Mbak Iya, siapa? iya. Dokter Ani. Selamat pagi dokter, boleh dicatat mungkin ya untuk dibantu nomor telepon ini VK kita. Ini VK kita ini 24 jam ya Kak, 24 jam boleh ditulis di 08 12. Boleh di kolom komentar ini. Oh ya. 0812 84 0812 84 84 06 06 89 89 09. 09. Ini untuk VK kita dan untuk SPGDT-nya di 0858 0858 9344 9344 6711 6711 untuk SPGDT atau IGD kita. apa? Untuk IGD. IGD. Ya, betul. Jadi kalau untuk pasien yang biasanya melahirkan, biasanya bidan-bidan langsung ke VK kita. Kalau misalkan memang tidak ada respon, mungkin ke IGD kita, nanti IGD kita yang meneruskan ke bagian VK. Gitu. Iya, jadi di yang nomor yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Herni ya, bahwa nomor VK kami masih tetap aktif dan juga SPGDT juga standby 24 jam ya. Mungkin nanti bisa menghubungi itu agar bisa kami bantu dalam proses rujukan khususnya kebidanan maupun non kebidanan, kita pasti akan bantu ya. Seperti itu. Oke dok, pertanyaan yang kedua ya. Ada pelayanan home visit kah? Tarifnya berapa? Ya. Home visit nanti boleh japri langsung ke kami aja ya, karena kan beda kategori ya. Oh, gitu. Beda kategori, nanti boleh DM di Instagram kami di SRO Hermina Ciruas. Nanti saya bakal respon di DM kami, soalnya untuk tarif ini kan global ya, nanti kita harus disesuaikan dulu dengan kategorinya apa gitu. Oh gitu. Jadi bisa DM di di Instagram RSU Hermina Ciruas. Hermina Ciruas. RSU Hermina Ciruas. Ya. Jangan lupa follow. Ya, boleh di-follow. Karena di situ sahabat Brosis bisa mengetahui segala sumber informasi Betul. ya Ya. mengenai rumah Hermina ini ya. Betul Ya. betul. Oke, Nanti oke. boleh DM ke saya, nanti insya Allah saya jawab. Oke. Ya. Jangan lupa follow. Oke, ada lagi pertanyaan yang ketiga. Ya. Ambulannya bisa dipanggil ke rumah pasien kah? Seperti 119 gitu. Kita bulan tahun lalu dok ya, memang punya punya bukan acara lagi ya. Ya, memang kita sendiri ini di Rumah Sakit Hermina Ciruas melayani untuk ambulan 24 jam ya, terutama untuk menjemput pasien. Yang pasti dengan catatan ada jaraknya ya. Jaraknya ada jarak kilometer tertentu yang mungkin kita bisa jemput untuk pasien agar bisa dibawa ke Rumah Sakit Hermina Ciruas. Yang pasti nanti ibu bapak sekalian kalau memang untuk ambulan sendiri bisa menghubungi ke nomor SPGDT saja atau WhatsApp ke nomor SPGDT, nanti kita akan respon ya. Dan memang ada beberapa kriteria ya mungkin ya kalau yang untuk nanti dinilai menjemput. sama dokter IGD kami, Iya. apakah harus bisa dijemput atau tidak. Iya, gitu. Oke dok. Lanjut ke pertanyaan keempat, ini kayaknya khusus banget buat dokter. Iya, Buat dokter Erwin, khusus banget. iya. Ada pertanyaan dari Sahfril. Sahfril ya. Ini laki-laki,
Tapi beliau bertanya, Dokter Erwin udah nikah belum? Dok, Ya. tolong dijawab ya dok. Oh iya, yang saya sudah jujur. menikah. Oh. Sudah, Buntut dua. pokoknya itu. Saya Sudah sudah punya anak menikah, berapa, saya Dok? juga sudah punya anak 2, perempuan dua-duanya. Yang satu 5 tahun, yang satu mau jalan 2 tahun. Oke, ya, udah terjawab ya, Bapak Syafril. Aduh, Dokter Erwin sudah menikah, udah punya anak 2 dan Iya. dua-duanya cewek. Cewek. Cewek, ya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Bentar ya dok ya, saya lihat dulu. Tadi Iya. ada HSG. Tadi kan ada promo USG ya. HSG atau USG? Iya, HSG atau USG. HSG sama atau Ada kan? USG. USG juga ada promonya kan tadi? USG ada promonya. Kita Iya. sampai akhir Agustus ini. Iya. Oh ya, nah itu. Promonya katanya sampai kapan? Untuk promo USG 4 dimensi ini Bunda untuk baby showing kita sampai akhir Agustus ini startnya 500 ribuan ya. Jadi Bunda kalau mau konsultasi langsung boleh langsung datang atau boleh DM dulu di Instagram. Untuk reservasinya bisa juga nanti lewat call center kami juga. Di sini dokter kita dokter kandungan kami itu Senin sampai Minggu ada dari pagi sampai jam 8 malam. Jadi Bunda nggak perlu khawatir nih takut ketinggalan dokter karena dokter kami itu cukup lumayan banyak untuk objinnya. Iya. Itu sampai malam. Ya, sampai jam 8 malam kita masih standby. Oh, biasanya kan kalau yang momi-momi ada yang pengennya sama SPOG yang cewek, ya, Ya. kan? Nah itu Kita kira-kira Kita ada dua Ada- dokter. oh, ada dua. Ya, Ya. kita punya 2 objin. Kita ada 2 objin ya. Yang untuk perempuan, yang pertama perempuan. dokter Maya dan yang kedua dokter Diana. Oh gitu. Itu kira-kira kalau untuk kalau misalkan saya juga, kalau misalkan untuk jadwalnya itu bisa lihat di mana ya? Boleh Jadwalnya. silahkan kunjungin di Instagram Website. kami atau website kami juga ada di situ jadwalnya. Kita selalu posting di Instagram. Nanti bisa di highlightnya dilihat atau di website kami bisa di www.herminahospital.com. Nanti pilih yang Cirwas untuk jadwal dokter sekaligus reservasi. Oh, Gitu. Atau nanti juga aku akan share nomor WA admin saya sendiri. Nanti saya akan share untuk nanya-nanya jadwal dan seputar lainnya. Boleh nanti saya akan share. Mungkin di akhir boleh nggak apa-apa? Boleh. Boleh. Oke, Ya. nanti di-share ya jadwalnya. Iya. Dan jangan lupa kalau misalkan mau benar-benar tahu tentang jadwal di Rumah Sakit Hermina, pokoknya semuanya ada di Instagram. IG Hermina ya. Ya betul. Ya mungkin Di- perlu diketahui juga ya Bapak Ibu semua. Ya kita perlu ketahui bahwa di rumah sakit itu ada yang namanya melayani tentang PONEK ya, pelayanan obstetrisi neonatal emergensi komprehensif ya. Jadi memang di rumah sakit kami untuk kebidanan sendiri, dokternya sendiri, bidannya sendiri, objeknya sendiri kita sudah standby 24 jam. Dari pagi sampai dengan malam kita sudah ada dokter yang praktek. Ya, untuk yang dokter yang memang perlu untuk mungkin request ada nggak dokter perempuan yang mungkin tadi sudah disampaikan bahwa dokter perempuan di kami ada 2 yaitu dokter Maya maupun dokter Diana. Kalau untuk yang dokter Diana sendiri beliau berprakteknya di sore sampai malam. Jadi mungkin Bapak Ibu semua yang ingin kontrol ke dokter kandungan, terutama mungkin nggak sempat di pagi, nggak sempat di sore hari, mau di mungkin habis maghrib ada dokter kami yaitu dokter Diana spesialis obgyn. Beliau adalah dokter full timer kami di Rumah Sakit Hermina Cirwas. Jadi memang untuk Bapak Ibu semua yang mungkin mau kontrol ke Rumah Sakit Hermina Cirwas dari hari Senin sampai hari Sabtu dokter kami standby ya. Jadi apabila memang kasusnya gawat darurat ataupun emergensi bisa ke IGD, nanti kita akan langsung hubungi dokter kami agar bisa dapat penanganan lebih cepat dan lebih lanjut agar bisa membantu dalam memperbaiki kondisi pasien juga ya. Jadi memang moto kami ya adalah untuk bisa memberikan pelayanan yang maksimal, terutama pasien-pasien yang datang ke IGD baik rujukan maupun yang datang sendiri ya. Betul. Kita responnya fast respon lah istilahnya gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu semua jika ingin kontrol terutama ke dokter kandungan, kita ada dari pagi sampai malam kita ada dokternya ya. Ya, untuk para bunda atau teman-teman mungkin ya bapak ibu kan banyak nih ya yang DM ke saya, suster saya mau tanya, saya kalau keadaan emergensi nggak ada rujukan boleh nggak boleh?
IGD kita 24 jam, jadi Bapak Ibu atau kakak, ayah, bunda, kalau misalkan dengan keadaan emergensi, silahkan langsung datang ke IGD. Nanti kita akan nilai, itu namanya triase ya Mbak ya, nanti kita nilai kalau misalkan seandainya memang emergensi, kita akan layani ya. Jadi nggak perlu takut harus bawa rujukan dulu. Kalau memang udah keadaan emergensi, bisa langsung ke IGD kami. Karena banyak beberapa yang DM kita, soalnya nanya dengan keadaan udah mules-mules, katanya takut dimintain rujukan, itu enggak. Kalau keadaan emergensi, insya Allah kita akan terima. Ya silahkan langsung ke IGD kami. Oke. Jadi kalau mau ke IGD nggak perlu pakai surat rujukan kalau benar-benar emergensi banget. Betul, ya. iya. Gitu. Kalau misalkan masih bisa pakai surat rujukan sebelum belum emergensi banget. Nah, nanti kita kembalikan disarankan, lagi. Iya, betul. Oke. Dok, kemudian ada pertanyaan lagi dari Aini Saputra. Dok, kalau SPGDT Hermina bisa tolong pas respon? Bisa. Jawabannya bisa. Langsung Ya. bisa. Langsung bisa. Bisa. Ya. Bisa. Oh ya. Jadi yang saya sudah tadi sampaikan bahwa untuk SPGDT sendiri sudah ada penanggung jawab khusus ya. Jadi untuk pasien-pasien yang akan dirujuk ke rumah sakit kami bisa menghubungi ke nomor SPGDT, bisa by telepon atau by WhatsApp. Ya kalau memang untuk by WhatsApp harap bisa mengirimkan data terbaru klinis terbaru yang saat ini yang akan dirujuk. Jangan sampai mengirimkan data ke SPGDT kami tapi data yang kemarin. Jadi tidak sesuai nanti. Jadi saya harapkan kalau ada yang merujuk ke Rumah Sakit Hermina Ciruas, SPGDT kami fast respon, ya. Jadi jawabannya bisa banget ya. Bisa banget. ya. Banget. Bisa banget. Kan selain WA kan bisa langsung telepon. Iya. Iya. Oke. Oke, wow, banyak banget ya pertanyaannya hari ini, luar biasa. Luar biasa. Antusias dari sahabat Brosis nih karena Iya. kedatangan Dr. Erwin dan juga Ibu Herni. Herni. Aku bisa dipanggil Eni sih. Oh, Eni. panggilnya Eni. Ya, Oke. panggilan oke. sayang Eni. Asik. Aduh. Oke, Ibu Eni ya. Iya, karena saya boleh, juga Kakak. sayang gitu. Oke, ada pertanyaan lagi. SC dari Riri Aprili. Ya. Halo. Halo Kak Riri. Halo. SC Erax bisa BPJS gak? Bisa banget. Bisa. Ya. Bisa juga. Bisa banget. Bisa banget ya. Jadi ya memang untuk unggulan kami memang pasien-pasien yang akan dilakukan tindakan operasi SC memang kita sudah melakukan tindakan ERAX ya. Jadi tidak hanya pasien-pasien kandungan saja yang dilakukan tindakan ERAS. Pasien-pasien yang non kebidanan pun seperti kasus bedah, kasus urologi dan yang sebagainya, kita juga ada ERAS ya. Jadi untuk pemulihannya sendiri baik kebidanan maupun non kebidanan juga lebih cepat. Jadi memang keunggulannya rumah sakit kami Hermina Ciruas untuk kasus kebidanan sudah menggunakan ERAS baik BPJS maupun non BPJS. Kita bisa lakukan semuanya. Wow, mantep banget ya Rumah Sakit Hermina Ciruas. Ya. Tapi dok, saya mau tanya nih, kalau untuk metode ERAX itu harus dijadwal dulu nggak? Misalkan direncanakan dulu nih tanggal berapa gitu tuh loh. Jadi nggak bisa mendadak Nggak gitu bisa tuh. sih. Betul. Iya, betul Jadi ya, gitu. untuk tindakan operasi SC yang akan dilakukan ERAS terlebih dahulu, nanti tim kami akan membuat jadwal untuk si pasien tersebut mempersiapkan apa aja sih konsumsi yang akan diberikan terhadap pasien ini, apa saja yang akan dipersiapkan. Jadi memang nggak serta-merta datang ke IGD langsung operasi, tidak. Jadi memang apabila pasiennya dilakukan tindakan operasi elektif yang sudah terencana, maka nanti tim kami ada yang namanya PSO ya. Iya, PSO. Jadi akan memberikan instruksi sebelum nanti tindakan operasi akan dilakukan ERAS terlebih dahulu. Agar nanti saat dilakukan tindakan operasi bisa berjalan dengan lancar, aman, dan juga keunggulan yang dari ERAS sendiri mengurangi resiko sakit ya, nyeri. Pasti kan namanya tindakan operasi itu kan pasti sakit banget ya. Tapi dengan ERAS sendiri akan bisa mengurangi nyeri, meminimalkan nyeri ya gitu. Jadi ya mungkin sebagai contoh apabila pasien dilakukan tindakan ERAS, mungkin nanti setelah 12 jam kemudian bisa mobilisasi, bisa lepas kateter dan sebagainya ya. Jadi mungkin pemulihannya bisa lebih cepat. Seperti itu. Nah, jadi bagi sahabat Brosis yang berniat nanti persalinan
menggunakan metode ERAX. Nah, berarti sahabat Polsis harus membuat jadwal terlebih dahulu ya, memastikan jadwalnya nggak bisa mendadak ya dok Ya, ya. yang pasti Jadi nanti ya. untuk jadwal operasi sendiri akan ditentukan oleh dokter kandungan. Oh, ya. Ya. Nanti kan Konsultasi ke dulu dengan dokternya dokter. kan Betul. langsung Ya. kan. Kalau kita misalkan aku misalkan pengen sama dokter siapa tadi? Heni. Dokter Doni. Diana. Ayo Diana. sama dokter Diana misalkan. Aku pengen sama dokter Diana nih lahirannya misalkan. Aku pengen pakai SD ERAS itu. Berarti kan aku sama dokter Diana kan. Betul. Menyesuaikan jadwalnya kapan gitu tuh. Ya, gitu tuh ya. Ya. Oke. Oke dok, ada lagi pertanyaan dari Juhrotul Aini. Dokter, kalau daftar online kok sekarang nge-link dengan JKN Mobile? Nah, Iya, untuk para bapak dan ibu, ini saya jelaskan kembali ya, untuk program BPJS Kesehatan, sekarang untuk daftar online lebih dipermudah sekarang dengan layanan mobile JKN. Jadi untuk rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS, untuk pendaftaran bisa lewat mobile JKN. Di situ nanti dari Vaskes tingkat pertama itu kan dapat rujukan ya, Bapak tinggal registrasi sesuai dengan nomor rujukannya. Ya. Nanti di situ kelihatan jadwalnya itu di mana aja, jam berapa aja dengan dokter siapa gitu. Nanti langsung ke reservasi. Biasanya kalau untuk mobile JKN itu H-1 baru bisa daftar. Jadi nggak bisa hari ini langsung pendaftaran itu nggak bisa. Biasanya kemarin buat hari ini. Jadi nggak bisa langsung hari H. Dulu memang kalau untuk sebelum ada mobile JKN, BPJS bisa lewat mobil aplikasi kami ya yang Halo Hermina itu bisa. Cuma karena dari program BPJS-nya sendiri untuk layanan pendaftaran online untuk kasus pasien BPJS itu lewat mobil JKN. Bapak dan Ibu boleh di-download aja mobil JKN-nya. Nanti di situ tertera jadwalnya sesuai dengan rujukannya. Misal dokter kandungan jam 7, Bapak 1 jam sebelum jadwal dokternya bisa datang, itu tanpa antri, kita silakan ke security. Jadi Bapak nggak perlu pagi-pagi banget nih, misalkan dokternya jam 12, datangnya jam 6, karena banyak banget nih Kak. Soalnya dokternya jam 2 siang, datangnya jam 6 subuh. Aku juga bingung, Bapak dokter ini masih jam 2, iya nggak apa-apa, karena takut namanya nggak kebagian. Padahal sekarang udah basisnya online ya, lebih dipermudah. Banyak rata-rata dari kami pun yang kebanyakan udah tahu jadwalnya karena takut nggak kebagian. Padahal untuk di mobile JKN pun udah tertulis jelas sih di situ di aplikasinya untuk jadwal jam sekiannya. Jadi kalau misalkan untuk pasien yang udah dapat rujukan nih dari Puskesmas Ciruas nih, misalkan saya mau ke dokter kandungan, dapat rujukan dari Puskesmas Ciruas, Bapak tinggal masukin nomor rujukannya, nanti muncul tuh Bapak bisanya dokter jam berapa, misalkan dari pagi, siang, sore, malam pun ada. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir harus dari pagi Kak. Soalnya kan PR banget ya kalau misalkan dokternya sore datangnya pagi, kan kasihan juga makan waktu. Gitu. Iya. begitu ya Ibu Oke. Juhrotul. Tapi Ibu Juhrotul nanya lagi nih dok ya. Katanya bagaimana ketentuan daftar online, terutama untuk ke poli kandungan? Oh gitu, sama aja. Oh, sama untuk aja. daftar online ke kandungan, ke poli yang lain pun sama sistemnya. Kalau untuk pengguna BPJS bisa langsung ke mobile JKN. Untuk kalau misalkan belum paham nih, susah, ribet misalkan ya, bisa langsung ke call center kami. Di nomornya boleh dicatat Kak di kolom komentar Oke. Iya. di 15 15 00 15 00 488. 488. Itu nomor dah. Itu nggak usah pakai kode area, langsung telepon aja. Nanti pilih yang Hermina, nanti sebutkan aja untuk Hermina Ciruas. Untuk call apa? Ini call center kami. 24 jam. Call center. Ini daftarnya bisa langsung hari H. Bisa hari H. Saya ulang ya, untuk nomor call centernya di 1.500 488. Ini 24 jam. Jadi untuk Bapak dan Ibu kalau mau daftar online, kalau kesusahan lewat mobile JKN itu bisa langsung call center kami. Nanti datang sesuai 1 jam sebelum jadwal praktek. Gitu. Nanti langsung ke bagian security kami buat dibantu. Jadi nggak perlu dari pagi-pagi banget gitu. Iya. Gitu. Itu ya jawabannya langsung dari Ibu Hermina Iya. langsung. Pas ya. Masya Allah udah jelas belum ya? Jelas Iya. ya. Nggak Jelas jelas ya, Bu, ya. Semoga bisa membantu. Amin. Ini juga ada pertanyaan lagi dari Ani Afriani.
Kenapa alur pendaftaran untuk berobat jalan di Rumah Sakit Hermina awal datang sampai selesai pelayanan bisa memakan waktu seharian? Nah, itu yang katanya. saya Ada apa ya solusinya? Saya ulangi lagi mungkin ya Bu, Kakak. Kebanyakan pasien di kami itu datang itu misalkan dokternya jam 4 sore. Dia udah dari pagi udah datang. Makanya sekarang kita bagi jam 2 sesi. Sesi pagi dan sesi siang. Untuk dokter-dokter pagi kita buka dari jam 12 ke bawah. Jadi untuk dokter-dokter siang itu kita buka dari jam 12 ke atas untuk meminimalkan antrian. Kita udah maksimal banget nih Kakak supaya untuk mengurai antrian. Karena mungkin hari-hari tertentu kita crowded dan banyak banget pasien yang datang ke kami. Makanya sebisa mungkin untuk Bapak dan Ibu kalau misalkan dokternya jadwal prakteknya siang atau sore boleh datang di atas jam 12 siang supaya tidak lama menunggu dari pagi gitu. Kalau misalkan dokternya sore, daftarnya pagi memang seharian Kakak. Pasti kan kerasa banget capeknya ya. Kalau misalkan udah tahu jadwalnya, boleh silahkan daftar online dulu ya, daftar online dulu di kami. Nanti kalau udah tahu jadwalnya, datang 1 jam sebelum praktek. Jadi kan udah terarah tuh, oh saya datang jam 3 berarti nih, jam 3 dokternya jam 4, nanti langsung ke farmasi. Insya Allah sih nggak bakal makan waktu lama kalau itu. Kebanyakan sih dari pasien-pasien kami pun belum tahu alurnya, makanya saya jelaskan di sini. Kalau misalkan di Hermina sekarang untuk pembagian dokter kita ada 2 sesi pagi dan sesi siang. Gitu. Jadi kalau misalkan nerima rujukan, Bapak di bawah rujukan itu ada jamnya, ya ada jamnya kan. Nanti ada jamnya boleh dilihat. Oh dokter urologinya ternyata jam 2 nih, berarti Bapak boleh datang jam 12 siang untuk registrasi kami. Lebih baik sih daftar online supaya nggak menunggu lama. Gitu. Jadi lebih baik semoga bisa daftar membantu. online ya. Jadi lebih baik daftar online langsung ke mobile JKN ya. Betul. Gitu ya, mobile Atau JKN. lewat call center kami tadi bisa. Ya, mungkin biar lebih jelasnya lagi bisa melihat jadwal di Di Instagram, Instagram ya. kami. Nanti kalau mau nanya-nanya seputar Hermina boleh follow Instagram RSU Hermina Ciruas. Silahkan DM, nanti insya Allah saya jawab. Iya. Saya bikin di kolom ini Boleh, aja boleh. ya. Rumah RSU Hermina Ciruas. RSU Hermina pakai Ciruas. ini enggak? Underscore apa @ nggak usah. Enggak usah pakai RSU aja ya. Ya. Hermina Ciruas. Gini ya. Coba. Kecil semua. Oh, kecil semua. Enggak. Gini ya. Ya betul. Oke. Oke. Nah, bagi sahabat Brosis, pokoknya tentang apapun, mau tentang jadwal yang ada di Rumah Sakit Hermina Ciruas, mau informasi apapun ada di Hermina Ciruas, kalian bisa follow @RSU Hermina Ciruas. Oke. Oke. Oke, ada lagi nggak ya yang bertanya? Kayaknya antusias banget ya. Iya. Iya, antusias banget ini. Nggak kerasa, Biasa loh. udah Nggak hampir kerasa. 1 jam, setengah jam ya, setengah 12. Udah nggak kerasa ya? Iya, nggak Udah terasa mau ya. setengah jam. Luar Udah biasa. setengah jam malah ya. Iya. Alhamdulillah. Dok, ada pertanyaan lagi nih Baik. dari saya pribadi. Wedi dari ini. Oke. Dok, kalau untuk bagaimana nih peran rumah sakit dalam membina FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama di wilayah Kecamatan Ciruas? Ya. Yang pasti kita sebagai rumah sakit memiliki peranan penting, terutama untuk jejaring rujukan di Vaskes tingkat 1, baik dari puskesmas maupun klinik-klinik ya sewilayah kota dan kabupaten. Untuk pembinaan sendiri untuk rujukan baik di puskesmas maupun di klinik ya, mungkin kita ada kegiatan rutin. Kegiatan rutin itu adalah kita mengunjungi ke puskesmas tersebut dengan memberikan suatu materi atau sosialisasi tentang penyakit yang terbanyak di wilayah kabupaten maupun kota Serang tersendiri. Jadi nanti yang pasti terutama untuk kasus-kasus kegawatan obgyn maupun kasus-kasus anak ya, mungkin nanti kita bisa libatkan dengan dokter spesialis kami untuk berkunjung ke puskesmas wilayah kabupaten maupun kota Serang tersendiri ya. Atau mungkin kita juga membuat
suatu acara seperti seminar. Jadi tujuannya agar bisa memberikan suatu pemahaman ilmu terhadap puskesmas maupun klinik-klinik setempat agar bisa memahami bagaimana itu tentang kegawatan dari objin, bagaimana itu tentang kegawatan dari anak dan sebagainya. Ya mungkin kita bisa melakukan kegiatan rutin seperti yang saat ini kita laksanakan, yaitu berkunjung ke puskesmas, kemudian kita melakukan tindakan sosialisasi tentang rujukan maupun memberikan materi terhadap kasus-kasus kebidanan maupun kasus-kasus anak yang banyak terjadi di rumah sakit ya khususnya. Dan juga kita mengadakan seminar, ya tujuannya agar bisa memberikan pemahaman dan materi terhadap vaskes-vaskes sewilayah Serang maupun kabupaten agar bisa nanti di puskesmas maupun klinik jika memang ada kasus emergensi, terutama kasus kebidanan yang memang yang paling sering itu kasus preeklamsi ya. Jangan sampai pasien-pasien yang memang mengarah ke arah preeklamsi, misalnya preeklamsi berat ya, bisa dilakukan tindakan yaitu protap terlebih dahulu agar nanti pasien saat dirujuk ke puskesmas ke rumah sakit bisa aman, lancar dan tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan terhadap pasien. Karena memang kalau preeklamsi itu yang dikhawatirkan adalah pasien tiba-tiba kejang. Nah, kalau memang terjadi kejang pada pasien ibu hamil, itu dampaknya bisa mengganggu ibu maupun janinnya. Sehingga untuk melakukan tindakan pun juga harus situ segera, ya, karena kita ingin menyelamatkan ibu dan anak juga, gitu. Ya mungkin perlu diketahui juga, kita juga mendapat amanah dari Kepala Dinas Kabupaten Serang bahwa rumah sakit harus bisa menurunkan angka kematian ibu maupun angka kematian bayi. Maka dari itu kita siap standby 24 jam, dokter kandungan, dokter anak maupun dokter anestesi standby untuk melayani pasien-pasien kegawatan, terutama kasus kebidanan maupun kasus anak, baik bayi baru lahir atau pasien anak ya. Jadi kita udah siap seperti itu. Ya, mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Oke dok, kalau misalkan ini ada nggak sih dok konsultasi online-nya dengan dokter spesialis? Ada. Online ada. Itu namanya telemedicine ya, atau nggak teleheal ya. Ya. Gitu. Jadi untuk mau para bapak-bapak, ibu-ibu atau kakak-kakak misalkan yang nggak sempat konsultasi langsung, apalagi pas saat pandemi, kita ada program telemedicine atau teleheal. Jadi nanti bisa menghubungi admin, nanti dia ada biasanya kita share di Instagram untuk nomor marketing kami ya. Nanti registrasi, nanti kita jadwalkan untuk dokter-dokternya. Misalkan mau ketemu dokter Pak. Biasanya waktu itu COVID kan paru ya banyaknya. Paru nanti kita konsultasikan untuk jam-jamnya. Jadi untuk nebus obat pun nanti kita bisa lewat dari driver online. Nanti dikirimkan lewat driver online. Berarti ya, memang ada ya? Ada ya. Memang biar mempermudah. Kita sudah berjalan. Jadi memang untuk pasien-pasien yang akan melakukan konsultasi secara online, mungkin karena waktu itu juga beberapa kasus ada pasien yang memang sedang menjalankan isolasi mandiri ya, karena memang COVID ya, positif COVID. Jadi kita berkoordinasi terhadap dokter spesialis paru memfasilitasi pasien tersebut agar bisa telekonsultasi melalui video ya, video. Yeah. Jadi nanti dari dokter paru kita jadwalkan hari apa, dan juga tim kami akan mempersiapkan dan juga bisa berkonsultasi dengan dokter paru kami secara online gitu. Memang kita sudah berjalan ya. Jadi kalau untuk dibilang apakah ada rumah sakit Hermit Ceros itu melakukan telekonsultasi via online, bisa. Tapi nggak hanya untuk COVID ya, tapi untuk penyakit umum yang lain juga bisa. Biasanya yang ibu-ibu yang istilahnya panik ya, nggak bisa ke rumah sakit nih, mungkin anaknya demam, pengen konsultasi langsung lewat Jimit kan, teleheal bisa. Biasanya banyak pasien kami tuh
Mobile check kan kita belum bisa Kak, Oh, belum hanya bisa. untuk pasien tunai. Oh, gitu. Gitu. Sama Iya. perusahaan yang kerjasama, karena memang belum ada dari BPJS-nya. Oh, gitu. Mm-mm. Jadi belum bisa semua pasien berarti ya? Ya paling Baru untuk bisa yang kasus-kasus dari asuh- perusahaan ya? Iya. Perusahaan sama tunai. Perusahaan pun yang bekerja sama Oh, iya. dengan Dr. telehealth. Hermina. Iya. Betul. Oke. Eh, gak kerasa ya, udah 30 menit kita Iya. berlalu di sini menemani sahabat Brosis. Iya. Eh, Alhamdulillah. Untuk sebelum kita menutup acara ini, Ya. ada saran nggak dah untuk sahabat Brosis yang lagi nonton sekarang? Ya, mungkin untuk saran saya untuk Bapak Ibu semua tidak usah khawatir dan tidak usah panik jika memang ada beberapa kondisi atau pasien emergensi yang akan dirujuk ke kami, kita akan bantu fasilitasi ya. Mungkin bisa melalui via SPGDT yang tadi sudah kita kirim nomornya ya. Jadi bisa melalui via telepon maupun via WhatsApp ya. Kemudian yang kedua mungkin untuk Rumah Sakit Hermina Cirwa sendiri itu yang pasti tidak hanya melayani pasien untuk kasus-kasus ibu dan anak saja. Karena kita tahu bahwa kalau dilihat mungkin Bapak Ibu semua Rumah Sakit Hermina lambangnya ibu dan anak. Iya. Tapi kita perlu tahu bahwa Rumah Sakit Hermina Cirwa sendiri itu melayani untuk kasus-kasus yang umum ya, tidak hanya untuk kasus kebidanan maupun kasus anak. Kita juga melayani kasus-kasus umum seperti penyakit dalam, kemudian bedah, urologi, kemudian juga kasus-kasus trauma, kita juga bisa tangani semua, ya. Dan juga mungkin Bapak Ibu semua jika memang perlu untuk konsultasi lebih lanjut mengenai misalnya pasiennya ada masalah, terutama anak misalnya ada kelainan jantung atau mungkin irama jantung, mungkin bisa konsultasi ke rumah sakit kami. Kita ada dokter spesialis jantung anak ya. Dan nanti mungkin untuk memastikan apakah memang benar ini kelainan jantung apa tidak, kita bisa melakukan tindakan yaitu ekokardiografi ya. Dan Bapak Ibu semua selain itu juga untuk apabila pasien memang ingin atau keluarga atau Bapak Ibu saudara dan tetangga ingin melakukan medical check up, bisa di rumah sakit kami ya, untuk melakukan tindakan pemeriksaan lab maupun rongsen maupun tindakan treadmill maupun ekokardiografi, kita bisa semua ya. Dan juga Bapak Ibu semua untuk tindakan apabila memang ditemukan pasien ada kelainan dalam pendengaran, tuli dan sebagainya, mungkin bisa kita lakukan yaitu pemeriksaan audiometri yang ada di rumah sakit kami ya. Terlebih itu juga rumah sakit kami yaitu rumah sakit mengedepankan yaitu trauma center. Jadi kalau memang ada kasus kecelakaan ya, bisa dirujuk ke kami karena dokter kami standby 24 jam ya. Dan mungkin untuk yang lain ya, kalau memang ibu bapak sekalian agak sulit menghubungi kami melalui SPGDT, melalui rujukan ya, mungkin bisa menghubungi saya ya. Nanti mungkin saya juga kasih nomor saya ke nomor tersebut agar membantu dalam memproses rujukan. Kalau memang rujukan dari via SPGDT tidak ada respon atau mungkin pasien di IGD kami juga banyak ya, jadi by WA maupun by telepon juga tidak bisa ada jawaban, mungkin bisa menghubungi saya juga. Saya akan bantu untuk memfasilitasi rujukan dari Bapak Ibu semua. Ya. Nomornya berapa dok ya? 08211 Saya boleh save di nomor saya? Iya, boleh. 08211 Kita dulu dok. sambil aja ya. Mungkin 02 08211 082 11 11 295 295 3466. 3466. Ya, 08211 295 3466 ya. Terima Di samping itu juga di rumah sakit kami juga ada dokter spesialis okupasi ya. Jadi memang kalau Bapak Ibu sekalian yang mungkin rekan, kerabat, teman, saudara yang ingin meminta surat kelayakan kerja. Sebagai contoh apabila pasien tersebut habis kecelakaan kerja, kemudian dilakukan tindakan operasi, atau mungkin pasien ada riwayat penyakit dan ternyata riwayat penyakitnya harus minum obat seumur hidup
dan memang dari perusahaannya minta surat kelayakan kerja. Apakah saya ini layak untuk ditempatkan di posisi saat ini atau ditempatkan posisi yang lain karena ada riwayat penyakit, itu bisa. Kita ada dokter spesialis okupasi, Dokter Maria spesialis okupasi yang berpraktek di hari Senin sampai hari Jumat jam 8 sampai jam 12. Ya. Jadi kami akan bantu untuk memfasilitasi Bapak Ibu semua untuk pasien yang memang meminta surat kelayakan kerja untuk diinfokan ke perusahaan. Ya, dan juga selain itu juga kita sudah ada dokter, kita juga ada psikologi yang mungkin Bapak Ibu semua kalau memang ada masalah atau mungkin ada problem baik di rumah maupun di tempat kerjanya bisa konsultasi ke rumah sakit kami. Kita ada psikologi klinis ya. Jadi kalau memang ada masalah pribadi, ada masalah pekerjaan dan sebagainya mungkin bisa. Mau curhat boleh? Ya, mungkin mau curhat juga boleh. Curhat tentang beban pikiran. Ya, beban pikiran mungkin bisa ke Rumah Sakit Hermina Cirwas, ada psikologi klinis akan membantu menangani masalah-masalah yang terjadi pada Bapak Ibu semua yang memang ada masalah. Ya. Termasuk beban pikiran, Ya, bisa. keuangan nggak dok? Ya, bisa beban pikiran keuangan bisa Bisa teratasi nggak dok? bisa terasa. Bisa kita dari sana nanti kita happy nggak dok? Bisa. Ya. Jadi nanti Mantap banget berarti ya. iya, jadi nanti selain ke spesialis okupasi, kita juga ada psikologi klinis. Jadi mungkin kalau ada masalah terutama pada anak, mungkin anaknya ada masalah tentang kepribadian, mungkin bisa ke rumah sakit kami ke psikologi klinis. Ya, psikologi itu bukan hanya untuk orang yang maaf ya, yang katanya yang gila gitu ya. Enggak, jadi orang yang misalnya kita yang depresi sama stres lah, minimal stres karena kerjaan lah, karena mungkin ibu-ibu yang baby blues pun bisa teman curhat, istilahnya bercurhat lah gitu ya. Kata lain jangan konsultasi karena mungkin katanya lebih berat kalau bilangnya konsultasi. Mungkin kata psikolog kami lebih enak teman curhat. Jadi selain curhat dapat istilahnya dapat informasi bagaimana sih kita untuk menghadapinya gitu. Jadi nggak harus yang harus dengan kategori sakit sih sebenarnya. Jadi yang kita stres kerjaan, stres rutinitas, stres sama keadaan itu bisa langsung. Kayak bipolar itu dok? Kayak bipolar kayak Ya, gitu. Bisa. Kalau untuk menentukan bipolar kayak gitu itu gimana ya dok ya? Itu memang harus ada spesialis khusus ya, Ya. kejiwaan ya Itu memang. psikiatri. Ya, Bisa ke psikolog juga itu? psikolog sih enggak. Jadi Lebih ke jiwa ya, spesialis jiwa. Jiwaan. Itu lebih kedokteran kalau untuk Kedokteran kalau bipolar, manik atau enggak skizofren dan sebagainya itu bisa ke jiwa ya, spesialis jiwa. Ada nggak di rumah sakit Hermina? Sedang dalam proses. Oh sedang dalam proses diadakan ya? Iya. Mantap, oke. Oke. Dari Ibu Herni ada saran? Tidak sih, tadi janji saya ya, saya akan ngasih nomor handphone pribadi saya. Nanti kalau misalkan untuk